pemilihan presiden tahun 2024 hanya menyisakan waktu ya setahun lagi. Bahkan setahun lagi ini tinggal waktu ya sekitar uh, 5 sampai 6 bulan. Jadi sekarang ini ada tiga kandidat yang sangat kuat. Yang pertama adalah Pak Ganjar Pranowo, yang kedua Pak Anies Baswedan, yang ketiga Pak Prabowo Subianto. Dan juga mungkin masih ada calon alternatif dari capres lainnya. Tetapi ada satu hal yang nanti menarik yang bisa kita lihat dari semua ini adalah saat ini partai-partai politik pengusung masing-masing dari calon presiden ini kan terus menggerakkan image dari masing-masing kandidat untuk meyakinkan rakyat Indonesia untuk memilih kandidat yang diusungnya ya atau kandidat yang telah ditetapkan menjadi capres untuk memenangkan pemilihan presiden 2024. Tapi itu juga bisa berubah apapun kerja keras dari partai politik. Kalau kita lihat nanti adalah apa yang terjadi perubahan dari pemilih. Yang pertama nanti ketika terjadi debat program atau debat ide ya mengenai apa yang akan mereka lakukan ketika menjadi presiden 2024. Nah, disinilah para pemilih khususnya rakyat Indonesia yang berasal dari generasi muda atau generasi milenial dan generasi Z ini akan melihat capres mana yang mempunyai visi jangka panjang untuk membangun Indonesia. Karena Indonesia saat ini berada dalam banyak era transisi, termasuk juga transisi ekonomi, transisi industri, transisi teknologi. Jadi benar-benar ide-ide yang baru, ide-ide out of box yang segar, yang akan menjadi pilihan utama ya bagi rakyat Indonesia yang sebagian besar nanti akan memilih adalah generasi milenial dan generasi Z untuk memilih capres 2024. Jadi memang ini pertarungan ini bisa bisa sangat sengit ketika nanti terjadi dalam debat capres 2024 yang akan tentu diselenggarakan oleh stasiun televisi ya, Mbak. Saya juga tidak tahu nanti stasiun televisi mana yang akan menyelenggarakan, tetapi di situ nanti orang bisa merubah pilihannya sesuai dengan keyakinannya setelah debat itu berjalan. Jadi kalau ditanya melalui saat ini mana yang paling kuat ya kita masih mungkin mengandalkan polling. Tetapi setelah debat ini pasti akan terjadi walaupun hasil polling nanti bisa berubah banyak atau bisa berubah hanya sedikit. Nah, ini yang akan kita lihat nanti. Jadi memang acara debat ini yang akan paling ditunggu karena kita membutuhkan memang sosok visioner untuk membangun Indonesia. Jadi nggak bisa lagi melihat hanya sebatas figur. Jadi kita melihat para calon presiden ini beradu ide apa yang akan mereka lakukan untuk membangun Indonesia 5 tahun mendatang? Tentu ini membutuhkan kejeniusan intelektual bahwa membangun sebuah negara yang besar seperti Indonesia tidaklah mudah. Indonesia itu terdiri banyak pulau dan masih membutuhkan banyak sekali SDM berkualitas dan juga infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian. Selain itu juga kita juga harus melihat bahwa capres 2024 ini juga harus punya perhatian lebih kepada mengenai pertahanan negara, menciptakan strategi baru ya bagaimana mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman-ancaman luar. Jadi ancaman luar di sini bukan hanya ancaman ideologi dan lain, tapi perang nyata. Kita harus belajar dari perang Rusia Ukraina. Ini bisa terjadi ya perang di Asia Timur ya yang melibatkan banyak negara. Dan ini yang harus saat ini para kandidat ini benar-benar paham tentang geostrategi karena ini berkaitan dengan kemampuan negara dalam mempertahankan diri bahwa saat ini kita harus menyadari bahwa perang dunia ketiga
itu bisa terjadi di mana saja. Karena hal ini berkaitan dengan kepentingan dari kaum blok kapitalis yang ingin menguasai dunia. Tentu jika kita tidak memahami geostrategis akan sangat sulit bagi kita untuk bisa mempertahankan kedaulatan. Nah, pada akhirnya capres ini yang bisa memberikan penjelasan dengan terperinci ya, atau mendetail tapi dengan bahasa yang mudah sehingga bisa dimengerti juga oleh masyarakat umum. Jadi gunakan bahasa yang mudah digunakan sehingga kita yakin kita akan memilih salah satu calon presiden 2024 untuk layak memimpin negara Indonesia. Ini analisa singkat saya. Saya Septa Indarto. Terima kasih banyak.